Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bukan Zakir naik ini ya toh, tapi naik panggung. Alhamdulillah luar biasa sahabat-sahabat semua. Hari ini Allah kasih kesehatan, keselamatan, tambah lemu-lemu ya teman ya. Kalau saya tambah mengurus ini. Teman-teman mbak-mbaknya Masya Allah. Masih mayoritas kuliah? Kuliah, mahasiswa. Di mana UNY, UGM dan sekitarnya? Masih jomblo? Belum. Belum atau sudah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Sabtu Hari Sugiarto. Hari ini diajak Toso sama teman-teman dari Panitia Islamic Book Fair ya. Ini kedua kali saya ngisi sini. Malam ini nggak usah bahas yang berat-berat ya, nggak usah bahas riba ya. Kita bahas yang enteng-enteng aja. Apa ini Mas Derajat? Bahas apa kita Mas? Di buku catatan indah untuk Tuhan. Ini kenapa orang nanya kok Mas bukan Allah gitu loh. Saya nyebut ini sebenarnya dibaca oleh siapa saja bisa. Dan Tuhan saya adalah Allah dan saya gunakan kata Tuhan ini untuk sebagai judul utama saja. Dan tidak masalah. Testimoni yang saya dapat dari Kang Jamil Azaini, waktu itu saya kirim beberapa kisah ke beliau. Membaca tulisan yang menyentuh biasanya saya meneteskan air mata. Tapi kalau membaca tulisan Mas Sabtu Hari saya banjir dan mandi air mata. Wow, sok lebay Jamil mah. Tapi kan kayak gitu. Tapi menarik. Kalau Kang Pri GS menyebut Sabtu Hari adalah menyebut humor, kerja keras dan kedermawanan. 3 berkah 1 kemasan. Beliau sahabat saya matur suwun dan saya kasih bukunya materinya. Ada sebuah cerita yang saya ambil dari judul pertama ini tentang judulnya adalah Tuhan sepanjang masa. Hidup kita sehari-hari itu sudah penuh masalah. Mikirkan kuliah, mikirkan keluarga, mikirin yang terjerat utang, ya terjerat utang gak selesai-selesai. Cuman selama ini kesalahan manusia adalah mereka mencari solusi dari masalahnya. Dan mereka melupakan bahwa ada Allah lah pemilik segala solusi. Di sini saya jelaskan ternyata keajaiban Allah itu sudah ditunjukkan dari zaman Nabi ya. Ketika Nabi Musa di belakang dikejar oleh Fir'aun yang dimiliki hanya tongkat. Ya hanya ada tongkat ya wes pukullah tongkatmu. Nabi Musa gak pernah tahu bahwa tongkat itu bisa membelah lautan. Tapi ketika Allah sudah berkuasa, jadi terbelah. Nah, Nabi Muhammad punya keajaiban bisa membelah bulan. Nah ini hal-hal yang kadang pikir itu hanya dimiliki para nabi. Padahal di zaman sekarang kalau kita ini yakin bahwa Allah itu hadir di setiap masalah yang kita hadapi, banyak keajaiban yang bisa kita temui dalam hal sederhana. Saya contohkan di sini misalnya gini. Waktu itu kita lagi KKL ke Bali, saya dengan teman saya Firman sama Adi. Itu pagi hari kita lagi menikmati udara pagi di Pantai Sanur, tiba-tiba dikejar anjing. Herder, lemu, kuku, lari semua gitu loh. Ada teman saya Firman ini anak JMG, Jamaah Musola Geografi UGM. Itu dengan santainya itu cukup berdiri dan dia melambaikan tangan gitu. Anjing yang tadi ngejar kita tiba-tiba berhenti. Terus habis itu balik lagi anjingnya. Aku sama Adi udah kos-kosan. Balik lagi wedan man. Pawang asu gitu. Enggak sab gitu loh. Aku cuman yakin ini anjing buatan Allah. Ini anjing itu buatan Allah dan aku cukup ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anjing, engkau adalah makhluk ciptaan Allah seperti aku. Jangan ganggu aku, kembalilah ke tempatmu. Gitu tok, kabur itu anjing. Luar biasa. Nek ngucapke aku piye ya? Karena saya ngucapke cah musola ya tadi. Jadi kayak gitu. Berikutnya lagi teman saya Mas Arif Budiman cerita. Itu ada kajian Cak Nun, MH Nun Najid dan teman-teman Kiai Kanjeng di Hayat. Dia datang. Itu kita selesai Isya, sudah selesai, acara dimulai. Acara itu udah gluduk-gluduk. Pokoknya udah mau hujan deres lah. Menjelang acara Cak Nun udah tampil menjelang beberapa waktu tiba-tiba hujan deras. Tiba-tiba hujan deras, orang kabur semua itu dari lapangan di utara Hayat itu. Dan dengan santainya Cak Nun ngomong para sederek santai. Ini Gusti Allah minta kita untuk berdoa. Izinkan saya azan sekali azan itu langsung tek berhenti hujannya. Nah, Mas Arif Budiman ngomong, "Ku nek si azan aku tambah deres lek kono itu." Tapi ini menarik ya, guyonan-guyonan lucu itu saya tampilkan di sini baru sadar ternyata buat orang-orang yang percaya kekuasaan Allah itu banyak keajaiban yang terjadi di mana-mana. Itu salah satu judul yang saya tulis di Tuhan sepanjang masa. Berikutnya adalah ada tulisan saya yang tentang miskol dari langit, panggilan rindu dari langit. Ini kisah saya dengan Mas Mono.
pemilik ayam bakar Mas Mono. Waktu itu saya datang ke tempat dia usahanya banyak kan cabang Mas Mono di Jakarta. Satu ketika itu saya kaget ketika aneh, ini orang memang menarik lah. Dia selalu punya prinsip, pokoknya sholat itu nggak boleh ditunda-tunda. Azan sholat. Yang cowok diusahakan bisa jamaah di masjid, harus itu selalu. Bahkan di warungnya tulisi, pokoknya kalau waktu sholat ya sholat tidak ditunda-tunda. Waktu Jumatan semua tutup, wajib Jumatan. Nah yang putri kan enggak ini, tapi yang putra wajib Jumatan. Nah Mas Mono cerita, saya bayangin logikanya ya, Allah itu manggil kita, sudah dikasih hidup, dikasih rezeki yang banyak, dikasih kesehatan, semua Allah kasih. Terus kalau kira-kira Allah manggil kita dan kita cuekin, Allah marah enggak? Ya iso Mas, saya bilang marah. Bukan iso meneh, kita kasih contoh aja lah. Ada seorang sopir, kamu punya sopir, dia ini kamu kasih fasilitas handphone, gaji semua dikasih. Satu ketika kamu manggil dia, HP-nya itu nggak diangkat-angkat. Karena apa? Dia ketiduran, lalai gitu loh. Kalau kamu jadi bosnya marah nggak? Wow, ya iso tok marahi Mas, tak pecat nih peruna. Apalagi Allah gitu. Jadi kalau Allah manggil dalam sholat itu sudah azan, kita cueki, menunda-nunda, maka hak Allah untuk memarahi kita dan menjewer kita. Rezekinya bukan tertunda-tunda, jodohnya tertunda-tunda. Wah ini kan kayak gitu. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk sholat tepat waktu, itu nasihat Mas Mono ke saya waktu itu menarik dan dia buktikan. Jadi waktu itu kita pesan makanan sudah siap di depan mata Mbak, azan tinggal Mbak. Harusnya makan dulu ya, eman tinggal itu makanan dan kita langsung sholat. Dan itu kesaksian berikutnya dalam sebuah acara Mbak Joyce teman saya. Mbak Joyce itu adiknya Mas Jody yang punya warung stick and shake. Nah, datang nggak Mbak Joyce? Sebuah cerita Mbak Joyce bilang, Mas Jody yang bercerita waktu itu. Adikku itu di arisan keluarga ada pengundian tiket umroh, arisan keluarga. Dan ternyata Joyce itu dapat sap. Oh iya toh Mas, di sebuah seminar cerita. Nah seminggu kemudian tuh kita ada acara warung stick expo di JCC. Diundi lagi, kok Joyce dapat lagi ya tiket umroh. Berarti dalam waktu kurang lebih semingguan, 2 mingguan dia dapat 2 tiket umroh gratis. Ini apa rahasianya? Nah ditanya oleh Ustadz Yusuf Mansur datang di sana, ternyata Mbak Joyce bercerita, Ustadz dari dulu saya selalu tidak menunda-nunda sholat. Saya seorang wanita tapi kalau azan sholat tanpa ditunda-tunda. Mungkin ini ya yang membuat Allah mudahkan, saya pengen umroh pun langsung dimudahkan untuk berangkat. Oh luar biasa. Ada kisah lagi belum saya tulis, moga-moga nanti saya lanjutkan di buku Ciut 2, catatan indah untuk Tuhan 2. Covernya udah jadi, materinya belum jadi semua. Baru kejadian bulan lalu tentang bagaimana orang yang pengen banget berangkat ke Baitullah dan Allah istimewakan. Namanya Pak Jumakir, tetangga saya di Jalan Wonosari, daerah Mantub. Rumah saya kan daerah sana. Pak Jumakir ini umurnya sudah 70 tahun, anaknya 4, istrinya maaf gangguan jiwa, dari susah diajak ngobrol lah. Tapi anaknya 4, yang 2 ini tinggal di pondok, yang 2 ini masih kecil-kecil. Beliau telat punya momongan, jadi umur 45 baru punya anak 4 judul. 1, 2, 3, 4. Tapi istrinya pun sudah gangguan jiwa. Dan dia hanya seorang buruh tani, serabutan, tiap hari naik sepeda ontel tua, nyabuti rumput. Tapi yang luar biasanya adalah beliau tidak pernah telat sholat di masjid berjamaah. Dan dia punya tanah di samping rumahnya yang diwakafkan untuk masjid sekitar tahun 90-an. Dan masjid itu makmur sampai sekarang. Beliau waktu itu cerita sama saya, ngobrol, karena rumah singgah sedekah rombongan itu sebelahan dengan rumah beliau. Saya kok pengen berangkat umroh ya Mas Yo, tapi biaya dari mana? Sempat curhat seperti itu, unjit Pak. Ya nanti moga-moga ada yang bayarin ya Pak, nggih. Insya Allah nanti ada hamba Allah yang bisa berangkatkan jenengan. Satu siang saya pernah lihat dia kok turun dari sepeda, kakinya diseret-seret. Nopo niku Pak? Digigit ulo Mas. Jadi di sawah digigit ular, digubet ular, digigit, dan dia untungnya nggak beracun ya. Dalam kondisi kakinya lecet itu masih berangkat ke masjid dan sholat jamaah. Saya berapa kali ngonangi jam 4 sebelum azan subuh, pas dilalah saya bisa bangun pagi ke masjid duluan. Itu masjid masih gelap gulita dan dia sendirian di dalam masjid tersebut menunggu azan. Ketika azan tak persilahkan, monggo Pak silakan azan, dia azan. Intinya
luar biasa lah dalam kondisi buruh tani, miskin, anaknya 4, istrinya gangguan jiwa, tidak merubah sedikit pun harapan dan doa dia kepada Allah. Satu ketika ngomong, "Mas, ini saya diajak orang foto kemana Pak? Itu loh katanya deket bandara, mau dibuatin paspor kayak itu loh, ono apa gitu." Saya kejar-kejar baru tahu ternyata ada orang dari kota gede, saya nggak tahu namanya siapa, yang akhirnya memberangkatkan beliau umroh. Masya Allah Pak, Alhamdulillah, jadi proses dijalani sampai akhirnya beliau itu berangkat umroh bulan lalu. Yang bikin saya kaget adalah ketika pulang itu saya dicegat keluar dari masjid dan ceritanya bikin saya bergetar. Dia bilang kayak gini, "Mas, saya terkunci di Raudhah 2 jam Mas." "Hah? Kok bisa Pak?" "Iya, jam 12 lebih itu semua orang di Raudhah itu suruh keluar sama askar-askar itu, tentara-tentara itu, polisi-polisi itu. Saya duduk diem, didiemin aja Mas. Itu Raudhah 2 jam milik saya Mas, hanya saya dan Kanjeng Nabi." Oh piye Mas nek ngono ki. Wis istimewa, saya itu sampai berambangin lo edan gue Pak, pilihan ya Pak. Kita mau yang udah pernah umroh ngerasain ya, pengen masuk Raudhah uyek-uyekan kayak ngono. Ini 2 jam terkunci di sana tanpa diganggu, jam 2 lebih baru pintu Raudhah dibuka lagi, jamaah berhamburan. Saya juga bingung, yang lain suruh keluar, saya diem aja di dekat tiang, nggak disuruh keluar. Itu bersih semua orang. Wes 2 jam saya sholat tanpa henti pokoknya. Masya Allah, saya bilang, panjenengani pilihan loh Pak. Panjenengani dijamu oleh Nabi malam itu, luar biasa. Dahsyat ya. Dan ini ya Allah, orangnya ada. Nanti moga-moga di buku berikutnya tak munculin fotonya. Ini buat teman-teman yang harapannya pengen berangkat umroh, yang pengen, Masya Allah, pengen banget ke Baitullah. Ternyata ini bukan soal duit, tapi niat. Kalau Allah sudah niat, kekeh luar biasa, Allah bisa ngasih jalan pintu dari manapun teman-teman berangkat ke Baitullah.